Halo, selamat pagi. Eh, buat yang sudah tersesat di channel ini, ya, para hadirin dan para Ya, hadirat. Ya, pagi ini saya ditemani oleh seorang calon lulusan dari sastra Inggris, namanya William Nathanael. William ini mahasiswa sastra Inggris angkatan 2016, dan dia baru saja menyelesaikan skripsinya. Ya, jadi kita akan bincang-bincang sejenak dengan William Nathanael, kesan dan pesannya selama studi di sastra Inggris. Ya, William, selamat pagi. pagi Pak Patris. Ya, bisa mengenalkan dirinya sejenak tentang siapa kamu dan dulu sekolah di mana dan angkatan berapa seperti Oh, itu. ya, jadi perkenalkan nama saya William Nathanael, saya mahasiswa Prodi Sastra Inggris angkatan 2016. Sebelumnya di Sastra Inggris di Universitas Majung, saya adalah siswa dari SMK jurusan Jasa Boga. Seperti itu, Pak. Oke, jadi kamu masuk ke sini tahun 2016 ya. Iya, Berarti genap 4 tahun selesai ya. iya, Ya, iya, puji Tuhan selesai tepat ya, waktu. ya. Bisa kamu ceritakan suka dukamu sebagai mahasiswa di sastra Inggris Majung? Ceritanya mulai dari background dulu ya Pak. Jadi Ya. karena background saya itu SMK dan Jasa Boga, lalu masuknya ke sastra Inggris di Universitas Majung itu sempat bimbang dan takut sekali saat mengikuti pelajaran. Dan waktu menjadi mahasiswa baru pun saya ini nggak pede akan saya sendiri saat menjadi mahasiswa karena dari background saya lulusan saya SMK Boga yang sangat menurut saya sangat apa ya bahasa Jawanya nyelempang nyelempang Iya, ya nyelempang dari nyelempang ya. jurusan sebelumnya gitu. Hmm, hmm. Dibandingkan dengan satu kelas itu mayoritas teman-temannya dari SMA bahasa dan waktu mengikuti pelajaran mereka kayak banyak nanya banyak menjawab, saya langsung minder gitu rasanya. Hmm. Tapi sukanya adalah para dosen-dosen ini yang benar-benar mensupport, terus membantu, dan juga apa ya sabar dalam mengajar mahasiswanya di dalam kelas. Membuat saya itu menjadi semangat belajar dan sering kali saya curhat ke dosen-dosen tentang saya ini nggak pede dan lain-lain, tapi dosen itu selalu menyemangati dengan cara yang unik sehingga saya merasa bahwa saya bisa dan akhirnya pun saya bisa menyelesaikan skripsi saya sampai akhir Hmm. dan bisa survive sampai di sini. Itu juga saya benar-benar berterima kasih kepada para dosen karena ya Ya, seperti itu sih Pak ceritanya, ya, lebih tepatnya kayak gitu. ya, terima kasih kembali. Karena kamu bilang terima kasih, maka jawabannya terima kasih kembali. Ya, memang seperti sudah saya katakan, kamu termasuk salah satu mahasiswa yang punya motivasi tinggi. Kami tahu bahwa jurusanmu bukan jurusan SMA seperti teman-teman lain, tapi toh saya masih ingat pada waktu mengajar kamu pertama kali di kelas voket, itu kamu duduk paling depan, kalau nggak salah bersama Sandi, kalau nggak salah ya. Iya, Kemudian selalu selalu menunjukkan minat yang tinggi, minat yang tinggi untuk tetap belajar, sekalipun saya tahu bahwa itu sulit ya, tapi ya kamu punya motivasi yang tinggi, kamu punya kemauan yang tinggi untuk menguasai satu bidang yang kamu katakan tadi agak agak tidak nyambung atau mungkin ya apa ya seperti nyelempang dari bidangmu di SMK dulu ya. ya. Oke. Uh, kabarnya kamu juga sudah diterima bekerja ya? Iya, jadi sudah lebih dapat ya diterima sih, aduh mau sombong nanti diterima Pak ya, dapat tawaran terus saya terima akhirnya ya diterima gitu. Oh begitu. Jadi Iya, keren ya. takut Yang sombong Pak kalau dibilang diterima. berarti ya kan yang cari bukan kamu, tapi mereka yang nawari kerjaan loh. Kan lebih bagus daripada Iya, kamu yang ada iya. kerjaan. Ya. Aduh, jadi Ya, malu. ya Iya. boleh diungkapkan mungkin bekerja sebagai apa dan mungkin juga di perusahaan mana? Jadi diterima kerja di bagiannya sales marketing karena lebih
diupayakan untuk bisa memahami produk dari pabrik tersebut. Pabriknya adalah PT Altek Prasita Astama di Cidahu, Jawa Barat. Jadi nantinya saya setelah lulus nanti, saya akan pergi ke sana menjadi sales marketing dulu. Di sana juga, kenapa saya mau terima yang sales marketing, karena saya ingin mengembangkan juga skill public speaking saya, terus ya pronunciation juga, yang juga Pak Patris selalu warning saya supaya hati-hati dalam pronunciation. Jadi saya ambil challenge itu untuk terus belajar seperti itu. Iya, ya berarti selamat bisa diterima di tempat kerja yang baru, bahkan sebelum resmi lulus ya, sebelum resmi lulus. Iya. Nah, kalau boleh diceritakan tentang pembuatan skripsimu, Will. Saya akan sebagai pembimbing pertama, jadi saya tahu apa yang sudah kamu lakukan di skripsi, mungkin bisa dibagikan kepada para hadirin sekalian, suka duka menulis skripsi di Macung. Oke. Mungkin cerita dari awal topiknya dulu Pak, yang kenapa saya ambil topik tersebut. Iya, boleh. Jadi topiknya adalah tentang minat baca atau kebiasaan membaca yang mempengaruhi perilaku seorang siswa atau mempengaruhi ke dalam akademik performance. Bahasa Indonesianya apa? Saya lupa. Jadi kemampuan akademis. Iya, kemampuan akademik. Jadi minat baca yang mempengaruhi kemampuan akademik seorang siswa. Kenapa saya ambil topik itu? Karena ini juga berdasarkan latar belakang saya pribadi, background saya pribadi, yang dimana waktu masih SMK, boga, itu pemikiran saya sangat-sangat sempit, yang dimana saya hanya memikirkan tentang culinary, how to be a good chef, how to be a good cook, kayak gitu aja. Jadi menurut saya cukup saya bisa memasak, sudah selesai, seperti itu. Dan waktu saya kuliah di Macung, dengan benar-benar ranah yang berbeda, saya merasakan bahwa membaca itu memberikan banyak sekali benefit ke dalam diri kita. Mulai dari general knowledge bertambah, terus kepribadian juga kita bisa lebih fleksibel menanggapi orang-orang. Karena zaman sekarang apalagi banyak yang namanya hoax dan lain-lain, itu juga melatih critical thinking kita dengan sesimpelnya yaitu membaca. Dan saya juga berubah semenjak kuliah di Macung, itu benar-benar berubah menjadi suka membaca. Nah, topik inilah yang saya ambil ke dalam skripsi, karena berdasarkan buku yang saya baca juga, bukunya dari Pak Patris juga, ya, meneliti itu tidak sulit. Mengambil topik itu adalah mengambil permasalahan yang ada di sekitar kita, lingkungan sekitar kita, yang kita curious, kita penasaran akan permasalahan tersebut, seperti itu. Sehingga saya mengambil topiknya skripsi, yaitu topik itu yang berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan penulisannya, prosesnya, semuanya itu juga benar-benar lancar karena dibantu oleh para dosen sekalian, terutama Pak Patris yang benar membantu saya, yang dimana seperti kan Pak Patris tadi, saya kan bukan mahasiswa yang bagus di akademik, tetapi saya mau belajar dan terus mengerjakannya sampai mungkin Pak Patrisnya sampai bosan ya. Saya kesel gitu, bantu saya. Ya anak kok gak pintar-pintar deh ya. Ya enggak, itu peluang buat saya untuk mengamalkan ilmu yang saya punya juga kan. Ya, saya juga karena topikmu itu membuat saya jadi belajar lagi atau membaca lagi tentang statistik dan sebagainya. Jadi ya sama-sama saling menguntungkan lah. Ya seperti itu sih ceritanya saat mengerjakan skripsi. Jadi merasa keberatan atau tidak, jujur tidak keberatan sama sekali, karena terbantu banget oleh para dosen pembimbing. Kayak gitu. Okay. Dulu kamu juga pernah sebagai ketua BPMU ya? BPM. Iya, jadi organisasinya. Ya. Nah, itu kan sesuatu yang bagus juga ya. Artinya kamu bisa melakukan kegiatan ekstrakurikuler, bahkan menjadi ketuanya, dan juga masih kuliah, ya kan? Nah, tipsnya gimana, Will, supaya bisa membagi waktu dengan baik? Tipsnya adalah lebih ke motivasi saat
kita berani mengambil keputusan itu sih Pak. Jadi karena kembali lagi ke background saya waktu itu kurang semangatnya belajar di sastra Inggris karena background yang minder, sehingga saya ambil organisasi supaya saya merasa semangat untuk belajar lagi dan punya banyak kenalan, sehingga saya ingin membuktikan ke teman-teman juga kalau walaupun kamu dari bahasa, aku nggak akan kalah kok kayak gitu. Nah, saat join di organisasi pun pembimbing dari organisasi juga membantu, teman-teman lingkungan juga saling support ya, walaupun ada yang tidak, tapi itu juga saling support membuat saya bisa membagi waktu antara yang mana nih yang harus dikerjakan duluan, ada tugas kuliah, ada tugas organisasi kayak gitu. Juga asiknya di Universitas Majong ini organisasinya itu bukan yang dilepas langsung sama para dosen, tidak, tapi benar-benar kita itu dibimbing dan silahkan belajar, ini wadahnya organisasi, kamu belajarlah di sana, sehingga kita bebas berekspresi, kita bebas berkarya di sana kayak gitu. Dan juga tidak ada tuntutan yang benar-benar mahasiswa yang mau belajar berorganisasi harus dituntut A, B, C, D, tidak, tapi silakan mau belajar apa kayak gitu. Dan di sana berkat motivasi dan dukungan dari teman-teman juga, saya bisa jadi ketua seperti itu, dan saya memberikan banyak, nggak memberikan sih ya, membuat program-program yang juga lebih bagus dari sebelumnya kayak gitu sih. Oke. Gitu sih. Oke. Di kalangan para dosen, kamu juga dikenal sebagai seorang pengusaha kopi, ya. Pada waktu itu sempat mengelola kafe kopi ya di Jalan Bogor, Jalan Bandung gitu ya. Jalan Bogor ya? Iya. Iya. Iya, Jalan Bogor. Nah, itu juga salah satu kelebihan yang membuat kami terkesan juga. Jadi anak ini rupanya sangat aktif, bukan cuma di organisasi, tapi juga sempat punya usaha di luar kampus. Mungkin bisa ceritakan sedikit Will tentang usahamu itu. Jadi kalau yang usaha kopi itu, aduh, jadi ingat ya. Lebih ke karena ini, waktu masih berorganisasi, terus saya sering main sama teman-teman, terus sempat boomingnya kopi, itu salah satu teman saya yang dari SMK juga, itu punya ide untuk membuat sebuah kafe. Awalnya bukan kafe kopi, tapi kita bukanya seperti warung mobil. Dari warung mobil sudah sempat buka, terus jadilah sebuah kafe. Kopi itu kita belajar tentang kopi ini, jadi ngelihat dari, oh ini famousnya kopi, kita buka deh kopi. Dan itu pun bukanya sebelum ada ramenya kopi sawah, sebelum adanya kopi-kopi yang lain kayak gitu. Jadi kalau nggak salah 2017 Pak. 17 akhir mau ke 18 itu saya buka. Ya mulai dari situ udah. Jadi sebelum kopi-kopi ini ada, saya udah buka itu, tapi kecil. Jadi memang karena mau belajar dulu pakai uang sendiri, perhitungannya seperti apa, alat-alatnya seperti apa kayak gitu sih Pak. Jadi memang karena background boga, hobi membuat food and beverage, kita buka deh. Kayak gitu. Oke. Ya itu sangat bagus sekali, artinya kamu jadi orang yang multi talenta ya, bukan cuma pinter sastra dan pinter baca bahasa Inggris dan sebagainya, tapi juga bisa memimpin organisasi kemahasiswaan dan bahkan bisa memulai sebuah rintisan usaha. Kalau boleh, para pemirsa dengar saran-saranmu untuk mereka yang ingin kuliah di Majong supaya sukses seperti kamu, gimana, Will? Jangan sukses seperti saya, Pak. Saya atau banyak lebih Pak. sukses atau ya. Iya. Buat teman-teman yang mau kuliah, terutama misalnya mau kuliah di Majong, kuncinya adalah pokoknya semangat, jangan patah, jangan mudah menyerah. Saya pribadi kan termasuk golongan mahasiswa yang bisa disebut mahasiswa salah jurusan, Pak ya. Ya enggak loh. Posisinya bisa lulus dalam 4 tahun kan ya, bagus tuh. Iya. Saya sering kok lihat videonya si Najwa Shihab yang bilang, jangan patah semangat buat teman-teman yang merasa salah jurusan, jangan patah semangat buat yang tidak semangat belajar di jurusannya dan lain-lain kayak gitu. Si Mary Riana juga sempat bilang, berorganisasilah dan belajarlah saat
atau selagi kalian menjadi mahasiswa, karena disitulah level terakhir kalian menjadi seorang siswa kayak gitu. Nah, membuat saya semangat untuk oke, berarti saat kita sudah ada di university, itu waktunya kita mau kita jungkir balik, mau kita menyelam, lompat, semuanya kita lakukan. Ekspresikan diri, explore lagi, terus dan terus, supaya kita bisa menemukan potensi diri kita ini apa saat ada di universitas. Terutama di Universitas Majung juga, benar-benar saya merasakan gimana kita bisa bebas berekspresi itu tadi. Memang setiap peraturan kampus ada, cuman menurut saya benar-benar Majung ini memberi kita kebebasan untuk kita berkreasi, berekspresi melalui karya, melalui apapun itu, bisa dari akademik, non-akademik, dan lainnya. Karena Majung benar-benar menghargai kerja keras kita, termasuk dalam 12 nilai Majung, Mbak, ya, meritokratik lah. Meritokratik, ya. Nah, ada 12 nilai Majung juga, itu yang kerasa banget, kayak nggak bisa saya jelaskan sih, Pak. Lebih ke saya terima kasih ke Universitas Majung karena benar-benar membuat saya bisa jadi seperti ini kayak gitu. Oke. Ya, memang di Majung kan ada 12 nilai Majung itu yang rupanya juga sudah kamu alami ya, dan itu sudah menjadi satu hal yang ikut menempa pribadimu sebagai seorang mahasiswa dan sekarang sebagai lulusan dari Majung yang siap berkiprah di dunia kerja gitu ya. Ya. Ya, terus terang saya pilih sebagai subjek wawancara karena kamu adalah salah satu contoh orang muda yang tidak mementingkan dunia akademik, interpersonal, kegigihan, kreativitas, kemudian keberanian untuk mengambil resiko. Itu semua itu kami lihat, atau setidaknya saya lihat pada diri kamu itu ada. Dan ya, terima kasih sekali William Nathanael sudah mau berbagi dengan saya dan juga untuk para pendengar, pemirsa sekalian. Kira-kira bisa mendapatkan gambaran ya bagaimana kuliah di Majung dan bagaimana sukses di Majung. Bahkan sebelum menerima ijazah pun sudah diterima bekerja. Jadi mantap benar. Yang masa tunggu kerja 0 bulan itu benar-benar itu, Pak. Benar-benar ada berarti ya, bukan cuma benar ada. Bukan cuma lip service saja, tapi memang buktikan bahwa salah satunya William ini bahkan sebelum resmi lulus pun dia sudah diterima bekerja di sebuah perusahaan. Ya, baik William. Ya, ada lagi? Kayak yang Pak Patis bilang sih, kalau ya kita mau membantu, tapi kalau si mahasiswanya nggak mau berubah, ya seperti itulah, kita harus saling sama-sama semangat, sama-sama saling membantu, dan itu membuahkan hasil yang bagus. Ya, betul sekali. Wakil rektor 1 yang bilang saya kayak gini, jadi malu nih saya. Ya jangan malu, harus bangga. Jadi besar nih kepala ini nanti. Ya. Baik William, saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak untuk sharingnya, untuk kesediaannya dalam wawancara dalam waktu yang mendadak ini. Salam sukses untuk masa depanmu selepas kehidupan kampus. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Terima kasih. Ya. Bye. Bapak.